Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia serta nikmatnya yang begitu melimpah, kita masih diberikan kesehatan jasmani serta rohani dan juga masih diberikan akal sehat sehingga kita masih terus bisa menimba ilmu. Tak lupa juga salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda besar Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membawakan materi yang telah kami pelajari dan telah kami kaji, yaitu tentang hak asasi manusia dan masalah kewarganegaraan. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pengampu Mata Kuliah Hukum Tata Negara, yaitu Bapak Elan Jailani, yang telah memberikan kami kesempatan untuk terus belajar serta membimbing kami dengan baik. Kami berharap kami selalu dibimbing oleh Bapak, serta kami juga berharap adanya kritik yang membangun kepada kami sehingga kami dapat terus berkembang. Sebelum memulai kepada materi, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya, Faris Ibrahim. Yang kedua ada Ahmad Taufik. Yang ketiga ada Rasyadwi. Dan yang keempat ada Asri Sulastri. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja mulai kepada materi yang pertama, yaitu tentang hak asasi manusia yang akan dijelaskan oleh Asri Sulastri. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asya Sulastri. Di sini saya akan membacakan pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia itu ada beberapa jenis yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sampai liang lahat. Hak-hak yang melekat pada manusia dimaksud diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Pada hakikatnya, HAM terdiri atas dua hak, yaitu hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir HAM yang lainnya. Hak asasi manusia dimaksud di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya. Batang tubuh dimaksud dapat diungkapkan beberapa pasal, diantaranya pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 ayat 1 dan pasal 34. Namun secara khusus, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1959. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan seorang atau kelompok, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia baik seorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dimaksud akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam perkembangannya, konsep HAM telah memberikan suatu pandangan baru akan konsepsi pemindahan dan penegakan hukum pidana, serta khususnya dalam penegakan hukum di mana timbul pandangan-pandangan yang menginginkan suatu perlakuan yang humanis terhadap tersangka dan terdakwa dengan pandangan bahwa HAM adalah suatu hal yang tetap melekat dan hanya bisa dicabut dengan kematian. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan Izin memperkenalkan diri, nama saya Taufik Rahman. Saya pemateri kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia.
Hak asasi manusia menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan karena itu dapat dipahami bahwa hak asasi manusia itu ada beberapa jenis yang melekat kepada manusia yang dimaksud ada kekuasaan apa yang dimaksud diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Esa Pencipta, hak-hak yang bersifat kodrat oleh karenanya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Pada hakikatnya, HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan, yaitu kedua hak tersebut lahirnya HAM yang lainnya. Hak asasi manusia dimaksud di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya. Batang tubuhnya yang dimaksud dalam diungkap beberapa pasal, yaitu pasal 5 ayat 1, 20 ayat 1, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 ayat 1 dan ayat 3. Dan pasal 34, namun perbuatan seorang atau kelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja mencabut disengaja atau kelalaian. Oleh karena itu, perbuatan seorang atau kelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia baik seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam perkembangannya, konsep HAM telah memberikan suatu pandangan baru akan konsepsi pemindahan dan penegakan hukum pidana serta khususnya dalam penegakan hukum di mana timbul pandangan-pandangan yang menginginkan suatu pengakuan yang humanis terhadap tersangka dan terdakwa dengan pandangan bahwa HAM adalah suatu hal yang tetap melekat dan hanya bisa dicabut dengan kematian. Jadi bahwa HAM itu atau hak asasi manusia itu yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan harus wajib dijunjung tinggi dan dihormati dalam setiap individu masing-masing. Mau itu instansi atau bagaimanapun dalam undang-undang bahwa HAM atau hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan dihormati dari setiap individunya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan status hukum yang menggambarkan hubungan seseorang dengan sebuah negara. Status ini melibatkan hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh warga negara serta keanggotaan dalam suatu bangsa berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, dan identitas nasional. Kewarganegaraan merupakan status hukum yang menggambarkan hubungan seseorang dengan sebuah negara. Status ini melibatkan hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh warga negara serta keanggotaan dalam suatu bangsa berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, dan identitas nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraannya menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama itu ada asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Yang kedua, ada asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Masalah status kewarganegaraan muncul akibat perbedaan asas kewarganegaraan yang ditetapkan oleh berbagai negara, khususnya asas berdasarkan tempat lahir atau ius soli dan keturunan atau ius sanguinis. Perbedaan ini dapat menimbulkan problem kewarganegaraan yang disebut dengan apatrida dan bipartida. Hal ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian dalam asas yang digunakan oleh negara dunia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Faris. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Rasya Dwi Putri, yaitu tentang masalah kewarganegaraan.
Pemateri sebelumnya telah mengatakan bahwa masalah status kewarganegaraan muncul akibat dari perbedaan asas kewarganegaraan yang diterapkan di berbagai negara. Khususnya asas berdasarkan tempat lahir yaitu ius soli dan juga berdasarkan keturunan yaitu ius sanguinis. Perbedaan ini dapat menimbulkan problem kewarganegaraan yang disebut dengan apatrid dan juga bipatrid. Hal ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian dalam asas yang digunakan oleh negara-negara di dunia. Masalah kewarganegaraan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada apatrid. Apatrid ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Individu yang berada dalam situasi apatrid tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun, sehingga tidak memiliki hak untuk menuntut perlindungan atau hak lain dari negara manapun. Yang kedua ada bipatrid. Bipatrid ini adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda yaitu diakui sebagai warga negara oleh dua negara sekaligus. Misalnya yang diakui oleh negara Indonesia, seseorang yang diakui oleh negara Indonesia dan juga yang diakui oleh negara Australia. Yang ketiga itu ada multipatrid. Multipatrid ini merujuk kepada seseorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Situasi ini dapat terjadi ketika seseorang yang sudah memiliki kewarganegaraan ganda kemudian menerima atau mengajukan permohonan untuk kewarganegaraan dari negara lain tanpa melepaskan status kewarganegaraan sebelumnya. Meskipun demikian, hanya sedikit negara yang memperbolehkan atau memberikan status multipatrid bagi warganya, karena umumnya negara membatasi atau menghindari adanya kewarganegaraan ganda atau lebih. Masalah kewarganegaraan dan tidak berwarganegaraan, apakah itu menyangkut masalah perolehan, kehilangan, atau penolakan kewarganegaraan, walaupun sudah diatur oleh hukum kewarganegaraan nasional maupun hukum internasional, ternyata masih banyak menyisakan berbagai permasalahan. Banyak orang tak berkewarganegaraan menjadi korban dari pemindahan paksa. Keadaan tak berkewarganegaraan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya adalah karena konflik hukum, perubahan wilayah negara, hukum perkawinan, prosedur administrasi, diskriminasi, tidak mempunyai surat kelahiran, pembatalan kewarganegaraan oleh negara, dan juga sebagainya. Mungkin sekian yang bisa kami paparkan atau yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.